Baru-baru ini terjadi sebuah kasus yang menghebohkan di beberapa media sosial. Kasus ini terjadi kepada seorang gadis yang masih muda dan berseragam sekolah di SMP Negeri Sukoharjo. Gadis tersebut ditemukan dalam keadaan yang menyeramkan. Diketahui bahwa gadis muda itu bekerja sebagai kupu-kupu malam. Dirinya dihabisi oleh seorang pria yang sebelumnya sempat memesan di sebuah aplikasi. Menurut keterangan dari beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa gadis yang menjadi korban atas kegilaan itu bernama Elvira, berusia sekitar 14 tahun dan bertempat tinggal di kota Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Elvira diketahui bekerja sebagai kupu-kupu malam sejak beberapa bulan yang lalu. Gadis yang masih berseragam sekolah SMP tersebut menjual dirinya di sebuah aplikasi dewasa. Kejadian mengerikan yang menimpa Elvira berawal dari kesaksian temannya. Pada saat itu, teman-temannya mengantar Elvira untuk melakukan pertemuan dengan seorang pria bernama Nanang Trihartanto di sebuah hotel ternama di kota Solo. Pertemuan di antara mereka terkait kesepakatan transaksi persetubuhan. Nanang memesan gadis itu untuk berhubungan layaknya suami istri selama 1 jam. Mereka kemudian bertemu di sebuah lobi hotel di daerah Sukoharjo. Selanjutnya mereka mencoba untuk melakukan pendaftaran ke resepsionis. Namun ternyata kamar yang berada di hotel tersebut udah penuh dengan pengunjung yang lain. Nanang dan Elvira kemudian melakukan perundingan dan akhirnya menyepakati bahwa mereka akan melanjutkannya di indekos tempat tinggal Nanang. 2 teman dari Elvira yang mengantarnya untuk bertemu dengan si pelanggan kemudian memutuskan untuk pergi. Mereka kemudian menuju ke suatu tempat tongkrongan sambil menunggu gadis SMP itu menyelesaikan pekerjaannya. Wanita itu akhirnya pergi mengendarai sepeda motor bersama dengan pria yang menjadi pelanggannya. Nggak ada rasa curiga yang berada dalam benak dari kedua teman Elvira. Mereka melihat Nanang yang menjadi pelanggan temannya itu seperti pria yang biasa dilayani oleh Elvira. Mereka kemudian asik mengobrol dan menikmati malam yang dingin di kota Sukoharjo. Namun beberapa jam selanjutnya, firasat yang buruk tiba-tiba aja berada dalam benak salah satu teman Elvira. Terlebih pada saat itu, mereka nggak mendapatkan kabar apapun dari si gadis yang bersama dengan pelanggannya. Mereka juga sempat menghubungi ponsel Elvira, namun gak kunjung mendapatkan jawaban darinya. Kepanikan dari mereka kemudian muncul secara tiba-tiba setelah mendapatkan kabar dari pacar Elvira yang juga gak mendapatkan kabar apapun. Namun pacar dari Elvira itu sempat dikirimi sebuah alamat yang menunjukkan terakhir kali dia berada. Mereka kemudian memutuskan untuk bergegas cepat mendatangi alamat tersebut yang gak lain adalah tempat tinggal indekos dari pria yang menjadi pelanggan si Elvira. Setelah sampai ke titik lokasi, mereka kemudian mencari keberadaan Elvira ke beberapa orang yang berada di sekitar wilayah tersebut. Dan setelah beberapa menit melakukan pencarian, mereka kemudian dikejutkan dengan sebuah kabar yang mengerikan di lokasi yang gak jauh dari alamat yang dikirimkan oleh Elvira. Saat itu seorang petugas keamanan menemukan sebuah tubuh dari seorang perempuan yang udah dalam keadaan mengenaskan. Tubuh dari perempuan itu ditemukan di halaman belakang rumah dengan wajah yang udah berantakan. Penemuan dari tubuh perempuan itu akhirnya dicari tahu oleh kedua teman dari Elvira. Dan setelah mereka melihat secara lebih dekat, mereka langsung dibuat lemas dan gak berdaya. Salah satu teman dari Elvira bahkan sempat berteriak hingga keras. Dia seperti gak percaya dengan apa yang baru aja disaksikan. Penemuan dari tubuh perempuan itu ternyata adalah tubuh dari teman mereka itu sendiri. Petugas keamanan dan para warga sekitar kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak instansi terdekat. Dan setelah beberapa menit kemudian, pihak kepolisian akhirnya datang ke tempat tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh gadis itu untuk dilakukan penyelidikan
yang lebih mendalam. Kedua teman dari si gadis itu juga dibawa oleh pihak kepolisian. Mereka kemudian diminta untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kedua teman dari gadis itu selanjutnya menceritakan kronologis atas peristiwa tersebut. Mereka juga menjelaskan bahwa si gadis sebelumnya telah melakukan transaksi berhubungan badan dengan seorang pria di media sosial bernama Nanang. Kedua teman dari si gadis itu juga memberikan beberapa ciri atau bentuk tubuh dari pria yang terakhir kali bersama dengan temannya tersebut. Setelah mendapatkan keterangan dari kedua teman korban, pihak kepolisian juga menginterogasi beberapa warga di sekitar lokasi kejadian. Setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan identitas Nanang yang menjadi terduga pelaku. Nanang diketahui menyewa sebuah indekos di wilayah tersebut dan pekerjaan sehari-hari dari terduga pelaku itu adalah seorang pengamen di salah satu jalan utama di kota Sukoharjo. Nggak butuh waktu yang cukup lama, pihak kepolisian akhirnya bisa menangkap terduga pelaku di tempat persembunyiannya. Terduga pelaku itu ternyata sedang mempersiapkan beberapa pakaian untuk melarikan diri ke tempat tinggal istri dan anaknya di Provinsi Kalimantan. Namun aksinya keburu terungkap dan dirinya kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Nanang Tri Hartanto yang berusia sekitar 21 tahun awalnya menyangkal semua perbuatan yang udah dirinya lakukan. Namun karena interogasi yang sangat mendalam dari pihak kepolisian, terduga pelaku itu gak bisa mengelak atas peristiwa yang udah dirinya lakukan terhadap sang korban. Nanang kemudian menjelaskan bahwa dirinya baru mengenal korban hanya pada malam itu aja. Perkenalan di antara keduanya terjadi di sebuah aplikasi media sosial. Saat itu, dirinya sedang butuh kehangatan dari seorang perempuan, dan dirinya kemudian mengirimkan pesan terselubung itu ke akun media sosial milik dari korban. Dari sana kemudian terjadi kesepakatan persetubuhan antara Nanang dan Elvira di sebuah hotel di kota Sukoharjo. Namun karena hotel yang disepakati mereka udah penuh, Nanang Hartanto kemudian memujuk Elvira untuk melakukan persetubuhan tersebut di indekos kepemilikannya. Karena nggak ada pilihan yang lain, korban akhirnya menyetujui atas kesepakatan dan bujukan dari Hartanto. Nanang kemudian membonceng gadis itu menggunakan sepeda motor untuk menuju ke tempat tinggalnya. Setelah sampai di indekos miliknya, Hartanto kemudian mengajak korban untuk masuk ke dalam dan memintanya untuk segera melakukan berhubungan badan. Gadis yang baru berusia sekitar 14 tahun itu ternyata sangat berpengalaman di ranjang. Hartanto menikmati setiap momennya bersama korban. Singkat cerita, setelah 1 jam melakukan hubungan terlarang itu, korban kemudian ingin menyudahi hubungan gelap tersebut. Karena memang dalam kesepakatan waktu, durasi mereka hanya selama 1 jam aja. Namun karena nafsu dari Hartanto sangat tinggi, dirinya kemudian membujuk si gadis untuk melakukan hubungan terlarang itu untuk yang kedua kalinya. Nanang berjanji akan menambah jumlah bayaran dari kesepakatan yang sebelumnya. Akan tetapi, karena korban merasa gak enak badan, dirinya kemudian menolak ajakan dari pelanggannya itu. Gadis itu selanjutnya memaksa si pria untuk membayar dan dirinya akan segera pergi dari indekos. Namun karena nafsu yang udah teramat tinggi dari Hartanto, Nanang kemudian kesal karena permintaannya ditolak begitu aja oleh sang korban. Hartanto selanjutnya menahan gadis itu pergi sebelum kembali melayani dirinya hingga yang kedua kalinya. Namun karena korban gak mau, dirinya bersikukuh untuk menolak ajakannya. Hartanto kemudian mengancam si gadis dan kemudian mencekik lehernya dengan sangat kuat. Dari sana, bisikan-bisikan setan muncul begitu aja. Bisikan itu mengajak Hartanto pada sebuah perbuatan yang sangat mengerikan. Selain mencekik si gadis dengan begitu kuat, Hartanto juga mengambil sebilah obeng yang berada di atas meja. Obeng itu selanjutnya ia hunuskan tanpa ampun ke wajah dari sang korban. Dia pun akhirnya menghabisi gadis muda tersebut dengan cara yang paling nekat. Sebenarnya sempat terjadi perlawanan dari sang korban dengan mencoba meronta dan melawan sekuat tenaga
Namun cengkraman dari Hartanto ternyata lebih kuat. Si gadis gak bisa menahan dan hanya pasrah dengan perlakuan Hartanto terhadap dirinya. Obeng itu berhasil membuat lubang yang cukup besar di wajahnya. Selain menggunakan obeng, Hartanto juga memutuskan untuk menghujamkan layar si gadis menggunakan sajam yang berada di kamar indekos miliknya. Tubuh dari sang korban seketika bergetar dengan sangat kuat. Dirinya udah gak bisa menahan atas rasa sakit yang dirasakannya. Elvira akhirnya kemudian memejamkan matanya dan melihat samar-samar pelaku yang udah menyakitinya. Dirinya kemudian mengembuskan nafas terakhir dalam bentuk sebuah penyesalan akibat perbuatan yang udah Nanang Hartanto lakukan terhadap Elvira yang masih berusia 14 tahun tersebut. Nanang harus mendekam di dalam sebuah jeruji penjara dan divonis oleh pengadilan untuk menjalani 20 tahun kurungan penjara. Kesimpulannya dari sini kita belajar ya lur, untuk selalu memantau perilaku anak kita yang masih dalam pendidikan. Karena ini benar-benar sangat berbahaya buat masa depan mereka juga. Entah berapa banyak pelanggan yang berasal ia gaet, namun biasanya ada resiko penyakit di alat vital dan bisa timbul yang berbahaya banget ya lur. Sebenarnya AA kehabisan kata-kata ya dengan kasus ini. Dan kalau menurut kalian gimana nih tentang kasus ini? Coba komentar di bawah ya. Semoga kita juga dijauhkan dari perbuatan ini ya lur. Oh ya, sebelumnya AA minta maaf ya kalau ada suara anjing. Emang bener-bener kelakuan kayak anjing tetangga ya. Punya anjing gak bisa didiemin jadinya kesel juga sih ya. Dari tadi nih bunyi mulu. Jadi mohon maaf ya kalau ada gangguan. Oke, gitu aja ya.